Oke, kita lihat dari persiapan dari kelompok 1 ya, yaitu cerita sejarah yang akan didemonstrasikan. Ibu harapkan untuk kalian bisa memperhatikan dengan seksama. Kelompok 1 dipersilakan. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1
Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya sebagai moderator, teman saya sebagai pembicara, Utari, teman saya Alvin, Stephen Jackson, Angela Putri, Reza, Aisyah Yanti, dan Ariani. Di sini kami akan menceritakan tentang Bawiku. Oke. Namun sebelum saya menjelaskan cerita tentang peristiwa sejarah, saya akan menunjukkan gambar Bawi Kuwu. Bisa kita lihat di sini ada gambar Bawi Kuwu. Bawi Kuwu ini merupakan anak dari pembangkal desa yang tinggal di tepi Sungai Rungan. Letak Sungai Rungannya di sini, terletak di tepi Sungai Rungan, Kelurahan Mungku Baru yang bernama Ratu Kumala. Menurut sejarah, Bawi Kuwu meninggal karena dimakan buaya dan tulangnya disemayangkan di sandung ini. Bawi Kuwunya meninggal karena dimakan buaya. Bisa kita lihat ini buaya. Ini buayanya. Dan ini sandung tempat meninggalnya Bawi Kuwu disemayangkan di sandung ini. Konon sekitar abad ke-18 di sebuah kampung sekitar pertengahan aliran Sungai Rungan, tepatnya di Kelurahan Mungku Baru, Kecamatan Rangkumpit, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, diceritakan bahwa tinggallah Bawi Kuwu dan kedua orang tuanya. Ketika beranjak dewasa, wanita cantik itu dilarang orang tuanya untuk bermain di luar rumah dan harus lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam kamar dengan dikawali dayang-dayang yang setia, mengawal dan menjaga hingga bertahun-tahun lamanya. Pada suatu hari, kedua orang tua Bawi Kuwu ini ingin pergi ke ladang, lalu berpesan kepada dayang-dayang untuk menjaga anak kesayangan mereka itu di dalam rumah. Tidak lama setelah kedua orang tuanya itu pergi, tiba-tiba Bawi Kuwu ini merasakan kepanasan yang sangat luar biasa, sehingga dalam hatinya memiliki niat untuk pergi ke sungai. Tetapi niatnya itu dicegah oleh dayang-dayang tersebut. Sehingga pada saat itu tidak terkendali suasananya, dia menyelinap pergi melalui pintu jendela di kamar. Dia pergi ke sungai, lalu setelah dia pergi ke sungai, dia merendamkan dirinya, dia bertemu dengan buaya ini. Setelah dia bertemu dengan buaya itu memakan Bawi Kuwu ini. Lalu beberapa hari setelah itu, kedua orang tuanya pulang dari ladang. Dan marah kepada dayang-dayang karena mereka mengetahui bahwa Bawi Kuwu tersebut tidak berada di kamarnya, melainkan pergi ke sungai. Kedua orang tuanya marah, lalu mereka melakukan acara adat yang dipercayai suku Dayak pada saat itu. Selanjutnya ceritanya akan disampaikan oleh teman saya, Alvin. Sesampainya di tepi sungai, tepatnya di atas lanting atau ranting dari kayu dalam bahasa suku Dayak, kejadian naas menimpa gadis cantik itu. Tiba-tiba buaya besar muncul ke permukaan air dan menyambar Bawi Kuwu yang belum sempat mandi di sungai itu, lalu membawa ke sarang di dalam sungai. Sementara situasi di dalam rumah geger setelah para dayang menyadari bahwa ia tidak ada di dalam kamar. Kemarahan besar muncul dari kedua orang tua kepada dayang-dayang karena telah lalai sehingga mereka tidak mengakui kemana perginya anak kesayangan tersebut. Lalu hari itu juga mereka memanggil tokoh adat dan orang-orang yang memiliki kesaktian dari suku Dayak. 3 hari 3 malam lamanya mereka mengadakan ritual dalam suku Dayak untuk mencari Bawi Kuwu. Dan pada suatu malam, saudara laki-laki dari Bawi Kuwu bermimpi bertemu dengan Patahu atau orang gaib suku Dayak dan memberi petunjuk bahwa Bawi Kuwu masih hidup dan sekarang berada dalam perut buaya yang telah membawanya. Orang gaib itu juga berpesan apabila buaya itu muncul jangan sekali-sekali membunuhnya. Lalu saudaranya itu terbangun dari tidur dan menceritakan tentang mimpinya itu. Ketika itu
ia juga mencari para pawang buaya dari suku Dayak atau pangeran. Dan tepat pada hari ketiga dan ritual itu, buaya yang membawa Bawi Kuwu muncul dari sungai, lalu bergerak menuju daratan. Setelah melihat buaya itu datang, tiba-tiba rasa sedih bercampur amarah muncul dari saudara laki-laki Bawi Kuwu tersebut. Mungkin karena begitu menyayangi adiknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Angel. Mungkin karena begitu menyayangi adiknya, amarah muncul dari saudara laki-laki Bawi Kuwu. Akhirnya membuat galak dan lupa akan keputusan orang lain yang menjumpainya dalam mimpi. Lalu ia menembak buaya itu hingga akhirnya mati. Setelah melihat kejadian itu, mereka langsung membelah perut buaya dengan peralatan seadanya dan mendapati Bawi Kuwu yang sudah tidak bernyawa lagi, mati bersama dengan buaya tersebut. Akhirnya, suasana duka menyelimuti seluruh kerabat dan semua yang menyaksikan peristiwa itu. Kini sandu tersebut diletakkan di atas tiang dengan ukuran panjang 3 meter dan meter. Tiang yang terlihat saat ini bukanlah tiang yang asli, melainkan yang baru dibangun untuk menutupi tiang asli. Berbahan kayu ini, pada tiang terdapat ukuran demikian berbentuk buaya, dan pada bagian atas didapatkan sebuah sandung berbentuk miniatur rumah kecil untuk persayaan orang yang telah meninggal. Tiang sandung atau disebut juga dengan tiang pasar dimaksudkan sebagai lambang pohon kehidupan atau kata kali sebagai tangga jalan arwah menuju ke beliau. Demikian bisa dari kami. Silakan dari setiap kelompok boleh bertanya. Saya. Atau memberikan saran kepada kami. Waktu dan tempat kami satu-satu dulu. Oke, tolong didengarkan dulu biar dari moderator saja yang memilih. Kelompok 3. Langsung namanya aja, kalau sama kelompok. Nama ini silakan. Kelompok 3 atas nama Inka Claudia Putri. Baiklah, perkenalkan saya Inka Claudia Putri dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4, di mana Desa Buku Baru di Lungan Barat. Dan bisa kita lihat pada gambar tersebut, ini adalah sandung tempat tulang belulang Bawi Kuwu. Apakah teman bisa melihat? Apakah saudara Ika Claudia bisa melihat? Saudara Inka bisa menerima. Terima kasih. Silakan selanjutnya. Perkenalkan, saya Eusaria dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa pesan moral yang dapat diambil dari orang tua Bawi Kuwu tentang larangan yang diberikannya kepada Bawi Kuwu? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan saudari Eusaria akan dijawab oleh Bu Utari. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari saya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari yang dapat kita ambil dari orang tua Bawi Kuwu adalah jangan pernah melanggar pesan dari orang tua. Karena larangan itu adalah suatu hal yang benar-benar kalau orang tua melarang kita untuk tidak melakukan, pasti orang tua menginginkan yang terbaik bagi kita. Jadi jangan pernah melanggar atau membantah perintah dari orang tua.
Sekian dan terima kasih. Apakah saudara Arsalia bisa menerima? Bisa Atau yang ada yang mau ditambahi silakan. Kalau mau ditambahi juga tidak masalah. Boleh seperti ini Rosaria. Iya, terima kasih buat jawaban dari kelompok 2. Tetapi menurut saya seperti ini gitu. Jadi supaya kalian lebih kritis. Ya, silakan. Atau sudah diterima Eksaria? Ya, Baik, penanya selanjutnya. siap. Alpon, Oke, saya Alfonion ingin bertanya tentang setelah saya nyimak cerita teman-teman yang di depan, ada satu bagian atau bagian paragraf yang kurang paham untuk saya, yaitu apakah babi kubu waktu itu diterkam di air saat berendam atau diterkam di atas ranting atau di atas kayu yang mengapung ya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari saudari Alfonso. Akan dijawab oleh saya. Jangan takut kamu. Terima kasih buat pertanyaan dari saudara Alpunyo. Baik, akan dijawab oleh teman-teman saya. Jangan takut. Kalau takut. oke, saya akan menjawab. Pada saat itu, bawi kubu sedang mandi di sungai. Dia sedang mengapung di atas lanting. Anggaplah lanting itu sebagai tempat jambannya. Dia memang berendam di sungai, tapi tangannya yang diletakkan di lanting. Setelah bertahan Iya, tempat bertahannya maksudnya. biar tidak terbawa arus. Mungkin semacam pelampungnya. Iya, pelampungnya gitu. Dia mandi di sungai, tapi lanting itu sebagai pelampungnya. Jadi dia diterkam dari bawah. Bawah lanting. Bisa dipahami atau bisa diterima? Dan saya bertanya, kalau misalnya di dalam dalam teks atau cerita ya harus saya harap teman-teman kalian bisa dicek lagi ya ceritanya. Jikalau kita salah ketikan atau tulisan, jadi nanti yang mendengar salah pengertian. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dan saran dari saudari Alfon. Kami ucapkan terima kasih. Saya Yudika dari kelompok 4 dan saya ingin bertanya, apa nama sungai tempat bawi kubu itu diterkam buaya tersebut? Kata Judika, apa nama sungai Bawi Kuwu? Terima kasih atas pertanyaan dari saudari Judika. Saudara. Akan dijawab oleh teman saya Angela. Ya Allah, ya serius. Jalungan. Sungai itu berada di gunungan. Berada di Rungan. Sungai apa namanya? Batas sungai yang di gunungannya apa? Batang Sungai Rungan namanya. Sungai gunungan tidak Apakah itu dulu namanya apa? Batang sungai gunungan yang berada di pusat. Memang sungai Rungan tapi dia tidak memiliki nama seperti sungai Kahayan. Sungai terbesar yang Bisa diterima. Terima kasih, jawabannya bisa saya terima. Terima kasih. Oke. Apakah ada pertanyaan? Selesai. Kemudian jawab. Sudah Demikian keputusan hasil
presentasi dan Presentasi dari cerita sejarah kami ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan atau perkataan yang salah dari kami. Dan terima kasih untuk saran dari setiap kelompok. Kami ucapkan terima kasih. Oke. Baiklah, minta perhatian teman-teman sekalian. Saya dari kelompok 3 bernama Inka Claudia Putri sebagai moderator, dan anggota kelompok saya ada yang pertama Alvin Septino Ragel, yang kedua Rahma Maulida, yang ketiga Nadia Sapitri, yang kelima keempat Daya Priscila, yang kelima Dilan, dan yang keenam ada Alfilia B, dan saya yang terakhir Ika Claudia Putri. Baiklah, di sini kelompok kami ingin menceritakan sejarah Pulau Kalimantan atau bisa disebut Pulau Lumbung Energi. Dahulu nama pulau terbesar ketiga dunia ini adalah Waruna Wipa, yang artinya Pulau Dewa Laut. Kalimantan dalam berita-berita Cina disebut dengan istilah Chili Pei. Nusa Kencana adalah sebutan Pulau Kalimantan dalam naskah-naskah Jawa kuno. Orang Melayu menyebutnya Pulau Ujung Tanah, sedangkan Borneo adalah nama yang dipakai oleh kolonial Inggris dan Belanda. Bisa teman-teman lihat di alat peraga kami, Pulau Kalimantan yang bisa disebut pulau terbesar ketiga di dunia. Pada zaman dahulu, pedagang asing datang ke pulau ini mencari komoditas hasil alam berupa kamper, lilin, dan sarang burung walet dengan melakukan barter dengan guci keramik yang bernilai tinggi dalam masyarakat Dayak. Para pendatang India maupun orang Melayu memasuki muara-muara sungai untuk mencari lahan bercocok tanam dan berhasil menemukan tambang emas dan hitam di pulau ini yang bisa disebut Pulau Kalimantan. Di Kalimantan berdiri Kerajaan Kutai, yang bisa teman-teman lihat, Kerajaan Kutai Martadipura, yang merupakan kerajaan tertua bercorak Hindu di Nusantara. Nama Kutai sudah disebut-sebut sejak abad keempat. Pada berita-berita India secara tegas menyebutkan Kutai dengan nama Auguseri. Begitu pula dengan berita Cina pada abad ke-9 menyebut Kutai dengan sebutan Koti, yang berarti kerajaan besar. Dan cerita sejarah akan dilanjutkan oleh teman saya Rahma. Dan pada abad ke-13 dalam kesusastraan kuno kitab negara serta Giama yang disusun oleh Empu Prapanca ditulis dengan istilah Tunjung Kuten. Peradaban Kutai masa lalu inilah yang menjadi tonggak awal zaman sejarah Indonesia berdasarkan prasasti Yupa. Prestasi Yupanya bisa teman-teman lihat di alat peraga kami. Ini Pulau Kalimantan merupakan salah satu lumbung sumber daya alam di Indonesia. Memiliki beberapa sumber daya yang dapat dijadikan sebagai sumber energi. Di antaranya adalah batu bara, minyak, gas, dan geotermal. Aduh, Agnes tiru. Aduh. Hutan Kalimantan mengandung gambut yang dapat digunakan sebagai sumber energi, baik untuk pembangkit listrik maupun pemanas sebagai pengganti batu bara yang luar biasa. Ternyata Kalimantan memiliki banyak cadangan uranium yang bisa dipakai untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Sekian dari cerita sejarah Pulau Kalimantan yang diceritakan oleh kelompok kami. Apakah ada pertanyaan atau kritikan yang diberikan oleh teman-teman? Dan
Kenalkan, nama saya Yulia Aspahan. Di sini saya akan bertanya tentang di mana letak atau tempat wilayah kerajaan Kutai Martapura. Baiklah, pertanyaan dari saudari kita Yulia Aspahan dari kelompok 1 akan dijawab oleh teman saya Rahma. Kerajaan Kutai Martapura terletak di Kalimantan Timur. Baik, Kalimantan Timurnya itu bagian apa? Kecamatan, kabupaten apa? Di Mataram. Mataram. Di apa dulu? Misalnya udah bertanya dia kan, tahan dulu moderasinya. Iya, baik, akan dijawab oleh teman-teman. Sungai tadi kan? Di sungai kerajaan. Oh, kerajaan mana gitu ya? Silakan. Kerajaan Kutai Martapura terletak di Kalimantan Timur di daerah Mataram. Baik, jawabannya bisa dapat saya terima. Makasih. Baiklah, ada pertanyaan dari kelompok lain atau teman yang lain? Perkenalkan, nama saya Utami, Iya, saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa itu prasasti lupa? Terima kasih. Prasasti lupa ya. Prasasti lupa berupa peninggalan sejarah atau peninggalan dari setiap kerajaan, terutama dari kerajaan Kutai. Prasasti Yupanya atau peninggalan sejarahnya yaitu prasasti Yupa. Prasasti Yupa bisa disebut juga adalah peninggalan sejarah atau peninggalan sejarah dari setiap kerajaan. Apakah bisa teman atau saudari Utari bisa menerima jawaban dari kami? Bisa. Apakah ada pertanyaan atau kritikan dari kelompok lain? Silakan, saudari Angel. Yes. Saya Angga Putri dari kelompok 2 akan bertanya, kenapa Pulau Kalimantan disebut dengan Borneo? Pertanyaan. Baiklah, saya moderator sendiri akan menjawab dari pertanyaan dari saudari Angel. Kenapa Kalimantan disebut Borneo? Karena Pulau Kalimantan adalah pulau terbesar yang memiliki keindahan seperti pulaunya. Karena pulau terbesar di dunia ketiga memiliki setiap sumber energi yang tidak dapat dimiliki dari setiap pulau. Karena itulah Kalimantan disebut Pulau Borneo. Baik, pertanyaan bisa saya terima. Apakah ada sasaran lagi? Apa julukan Kalimantan yang diberikan dari Cina pada Kalimantan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah? Julukan yang diberikan dari Cina. Istilah Cina tadi ya. Silakan. Jangan kamu aja terus, gantian yang lain itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari. Pulau Kalimantan yang disebut dengan istilah dari Cina yaitu Chinlipesi. Apa jawabannya? Apakah ada yang ditanya atau kritikan lagi? Saya akan bertanya kembali, mengapa gas dan geothermal itu disebut sebagai sumber daya? Kan itu sumber daya, ada dua, ada gas dan geothermal. Itu juga sumber daya? Iya. Ya, aku kan hanya dua itu.
Kenapa gas dan geotermal itu termasuk sumber daya? Sebenarnya sumber daya. Ya maksudnya itu kenapa itu termasuk sumber daya? Ya, jelaskan. Hal yang membuat itu menjadi sumber daya. Iya, maksudnya. Memang itu sumber daya, tapi apa yang menjadikan itu jadi sumber daya? Iya. Misalnya kayak gas kan, ya kita tahu itu sumber daya. Satu pembangkit listrik, bisa untuk segala hal. Air, itu juga sumber daya. Apa yang menyatakan itu punya daya? Iya, itu yang kita sebut maksudnya. Iya kan kita tinggal tanya pendapat mereka. Apa kira-kira jawabannya? Itu tahu aja. Sekarang aja dijawab. Baiklah, saya akan menjawabnya. Karena kedua ini adalah kebutuhan bagi manusia. Apakah tadi terjawab dengan jawaban dari teman saya? Saya ingin bertanya lagi. Geothermal itu apa? Sampaikan aja. Iya, kami tidak tahu, tapi nanti Anda bisa Kami nggak tahu, teman. Siap, belum tahu. Ini adalah salah satu sumber daya yang ada di Kalimantan. Ini adalah gambar ilustrasi. Bisa dilihat. Apakah ada yang bisa atau gini, atau ada teman-teman yang mau menambahi, atau ada teman-teman yang bisa membantu kami untuk menjawab? Ya, atau ada pengertian lagi. Kalau saya melihat geothermal itu seperti api. Itu iya kayak lava. Nah, itu kayak kawah dan Iya. gunung. Jadi pengertian saya sih bingung mengapa orang misalkan itu memang kayak lava tapi itu api, kenapa orang mencari sumber daya di situ? Apakah ada teman-teman yang dapat meluruskan pertanyaan dari saya? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ruth ya. Jikalau setiap anggota atau setiap bagian atau anggota dari sumber daya ini diperjelas lebih spesifik, mungkin waktu 1-2 jam itu nggak cukup ya, dari dulu. Jadi saya paham pada teman-teman yang di depan oleh apa di sini yang diceritakan kan Pulau Kalimantan. Apa yang menjadi bagian-bagian dari Kalimantan, misalnya kayak sejarah kerajaan Kutai, apa sumber dayanya, apa yang bisa dijadikan sumber daya, itu mungkin yang bisa dijelaskan untuk mempersingkat waktu. Jadi jikalau saudari mencari kejelasan, mungkin Google lebih banyak, lebih jelas, lebih spesifik lagi. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Tapi kan saya cuma bertanya, masalahnya saya cuma bertanya. Ya, nggak apa-apa aja. Nanti bertanya ya. Yang lainnya dengar dulu. Baiklah, kita akhiri perdebatan kita karena tentang sejarah Pulau Kalimantan dan sumber dayanya. Baik, kami dari kelompok 3 ingin menutup presentasi kami. Maaf jika ada kesalahan kata atau cerita yang disampaikan oleh kami dan kurang jelas.
kami minta maaf dan terima kasih atas saran dan kritikan, dan juga terima kasih kepada saudara kami Alfon bisa membantu kami menjawab dari pertanyaan saudari Ibu Tetari. Sekian dan terima kasih dari presentasi kami. Oke. Ya, memang harus seperti itu ya. Kami dari kelompok 4 ingin menceritakan teks cerita sejarah legenda Malin Kundang yang beranggotakan pertama Aulia Toladawiyah, kedua Aulia Kartini Karmila, tiga Elsaria, keempat saya sendiri Yudika, kelima Magdan, keenam Seifa Ananda Putri, dan ketujuh Yetri Gresia. Judul Malin Kundang, cerita rakyat anak durhaka dari Sumatera Barat. Sebagai sebuah negara yang memiliki keberagaman dalam segala bidang, membuat Indonesia kaya dalam banyak hal. Kekayaan tersebut tidak melulu tentang adat istiadat, namun juga bisa berupa cerita rakyat yang berkembang di masing-masing daerah. Kepercayaan rakyat Indonesia terhadap cerita rakyat yang berkembang masih sangat kental. Salah satu cerita rakyat yang paling dikenal luas oleh masyarakat Indonesia adalah cerita tentang Malin Kundang. Kisah Malin Kundang berasal dari daerah Sumatera Barat, tepatnya di daerah perkampungan nelayan air manis di daerah Padang. Cerita rakyat Malin Kundang sendiri berkisah tentang seorang anak yang durhaka terhadap ibunya. Legenda ini sangat terkenal di seluruh Indonesia berkat kekerasan jalan ceritanya dan moral yang dapat diambil dari ceritanya. Konon, batu Malin Kundang benar-benar ada dan letaknya berada di objek wisata Pantai Air Manis di Padang, Sumatera Barat. Seperti apa cerita lengkapnya akan saya uraikan secara singkat. Di perkampungan tinggal seorang janda bernama Mande Rubaya yang hidup bersama anak laki-lakinya bernama Malin Kundang. Sejak kecil, Malin sangat dimanja oleh sang ibu dan tumbuh besar menjadi seorang anak yang rajin sekaligus penurut. Setelah dewasa, Malin meminta izin kepada sang ibu pergi merantau ke kota guna mencari pekerjaan. Karena saat itu ada sebuah kapal besar yang sedang berlabuh di pantai air manis. Mendengar permintaan itu, Mande Rubaya tidak langsung memberikan izin karena khawatir terjadi sesuatu kepada anak satu-satunya. Malin berusaha meyakinkan sang ibu bahwa ia akan baik-baik saja di perantauan. Dengan berat hati, Mande Rubaya mengizinkan putranya pergi merantau dan membekalinya nasi bungkus serta 7 buah pisang. Sejak Malin pergi, setiap hari Mande Rubaya pergi ke pantai untuk menunggu kedatangan sang buah hati. Ia juga selalu mendoakan agar Malin baik-baik saja. Beberapa waktu kemudian, datanglah sebuah kapal di pantai air manis. Mande Rubaya langsung mencari keberadaan Malin, tetapi tidak menemukannya. Mande Rubaya pun bertanya kepada setiap awak kapal maupun nakoda kapal, tetapi belum juga menemukan putranya. Selama bertahun-tahun, Malin tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Setelah penantian panjang, Mande Rubaya akhirnya mendengar kabar tentang Malin dari seorang nakoda yang dulu membawa anaknya pergi. Nakoda itu mengatakan bahwa Malin sudah menikah dengan seorang gadis cantik keturunan bangsawan yang kaya raya. Beberapa hari kemudian, datanglah sebuah kapal megah di pantai air manis. Penduduk setempat pun segera berkumpul di tepi pantai. Karena mengira kapal tersebut milik seorang sultan ataupun pangeran, ketika kapal tersebut merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan dengan pakaian yang berkilauan. Begitu mereka turun, Mande Rubaya segera menghampiri dan memeluk pria muda yang ia percaya sebagai Malin Kundang. Merasa kaget, terutama setelah melihat penampilannya dengan pakaian compang-camping dan tubuh yang sudah tua rentak. Istri Malin juga merendahkan kondisi Mande Rubaya. Merasa malu di depan istrinya, Malin langsung menyanggah bahwa perempuan yang memeluknya bukanlah ibunya. Mande Rubaya sangat terkejut mendengar perkataan Malin. Ia tidak menyangka anaknya tega berbuat demikian. Tidak lama berselang, Malin kembali pergi bersama istri beserta kapal megahnya dengan perasaan sangat sedih dan sakit hati akibat perbuatan putranya. Mande Rubaya mengadakan tangan dan berdoa. Ia memohon, apabila anak laki-laki tersebut bukan putranya, ia berharap agar perbuatannya dimaafkan. Namun, jika benar pria muda yang dipeluknya adalah Malin Kundang,
Mande Rubayah memohon keadilan Tuhan. Tidak lama lebat, kapal Malin Kundang pun dihantam sebuah badai besar yang menghancurkan berkeping-keping. Akibatnya, tubuh Malin terbawa ombak hingga ke pantai. Esok harinya, terlihat sebuah bongkahan batu besar menyerupai manusia di pinggir pantai. Batu tersebut dipercayai merupakan tubuh Malin Kundang yang sudah dikutuk oleh ibunya menjadi batu lantaran durhaka saat ini. Batu Malin Kundang dipercaya benar-benar ada di pantai air manis Babat. Teks berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Sadia. Baik, saya akan melanjutkan cerita dalam Kundang dari teman saya, Malin Kundang di negara Eropa. Nama dongeng Malin Kundang terkenal di Indonesia dan berasal dari Sumatera Barat. Sedangkan di Malaysia dan Singapura, dengan alur cerita yang sama, dikenal dengan nama Si Tenggang atau Si Angka. Meskipun memiliki nama yang berbeda, namun alur cerita yang disampaikan adalah sama. Selain nilai moral yang disampaikan juga tidak jauh berbeda, yaitu jangan durhaka terhadap orang tua. Penggunaan kisah Malin Kundang sebagai cerita rakyat, kisah Malin Kundang disampaikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Selain itu, cerita rakyat ini juga bisa dijadikan sebagai cerita pengantar hidup atau dongeng Malin Kundang. Pada masa sekarang pun setelah mengalami perkembangan yang signifikan di mana kisah Malin Kundang dijadikan topik story, merupakan kegiatan yang berkaitan dengan menceritakan sebuah cerita untuk satu atau lebih pendengar dan pemasaran drama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Yaitu Grecia. Baik, saya akan melanjutkan yang dibacakan oleh teman saya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya pesan yang ingin disampaikan dari cerita rakyat Malin Kundang ini adalah jangan durhaka kepada orang tua. Tanpa orang tua yang merawat kita dari kecil, maka akan sangat sulit bagi kita untuk berjuang di kehidupan dunia ini. Orang tua yang telah mengerahkan seluruh tenaga untuk memastikan segala kebutuhan kita terpenuhi, patutlah mendapat perlakuan yang baik dari kita. Kesimpulan, cerita rakyat Malin Kundang yang berasal dari Sumatera Barat ini adalah salah satu legenda yang sangat terkenal di seluruh pelosok negeri. Jalan cerita yang sangat merakyat mampu menarik perhatian banyak orang. Selain itu, pesan moral yang coba disampaikan juga sangat bagus, yang mana mengajarkan agar menghormati dan menghargai orang tua. Demikian cerita singkat yang dapat kami sampaikan tentang teks cerita Malin Kundang. Dipersilahkan dari kelompok lain untuk bertanya atau memberi tanggapan. Baik, Saudari Gina. Perkenalkan, nama saya Gina. Saya ingin memberi pertanyaan kepada kelompok. Mengapa Malin Kundang tidak mengaku kepada istrinya bahwa yang memenuhinya itu adalah ibunya sendiri? Terima kasih. Mengapa Malin Kundang tidak mengaku kepada istrinya bahwa yang memenuhinya itu adalah ibunya sendiri? Karena Terima kasih kepada saudara Gina. Izinkan kami menjawab pertanyaan. terima kasih. Izinkan kami dari kelompok 4 ingin menanggapi pertanyaan dari saudari Gina. Karena si Malin merasa malu terhadap istrinya dan merasa kaget, Mande Rubayah terkejut. Mande Rubayah yang memeluk si Malin. Kalau misalnya kira-kira ingin menjawabnya kan, boleh dilempar sama temannya atau ada yang teman-teman yang mau menambahkan gitu. Baik, apa ada teman-teman saya yang ingin menambahkan? Baik, saya akan menambahkannya. Ia malu karena penampilan seorang ibunya yang compang-camping dan tubuh yang sudah tua dan renta. Apa jawaban kami bisa diterima dengan baik? Apa ada kelompok lain lagi yang ingin bertanya? Ya, kelompok lainnya mau bertanya. Baik, saudara Gilang. Saya bilang kelompok kita. Siapakah nama gadis cantik yang dinikahi oleh Malin Kundang? Nita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Gilan. Karena di website yang kami cari di Google tidak menyebutkan namanya, silahkan cari sendiri.
kita ada beberapa website yang mungkin menyebutkan nama gadis yang Gilan maksud. Apa bisa diterima? Terima kasih. Pada tadi bertanya atau memberi tanggapan. Jangan terima-terima aja. Misalnya boleh lah Gilan menyampaikan pendapat seperti ini ya. Terima kasih buat kelompok 4. Tapi saya hanya ingin memberikan saran. Alangkah lebih baiknya kalau nama dari perempuan itu dicantumkan gitu. Jadi dibuat apanya timbal baliknya ketika memang benar juga tidak. Kan tidak masalah kalau kita kasih saran. Pasti kelompok 4 pun oke gitu, terima aja kan. Yuk ada lagi. Good. Ya silakan. Oh, silakan. Saudara Alvin. Keturunan bangsawan manakah perempuan yang dinikahi Malik Kundang? Dan di mana tempat dia merantau? Kalau dari si Malik Kundangnya itu merantau, yuk. Sampai dia meninggalkan Sumatera Barat, meninggalkan Indonesia. Bisa diulang lagi pertanyaannya tadi? Dari manakah asal istrinya si Malik Kundang dan di mana tempat dia merantau? Baik, saya akan menjawab dari saudara Gilan. Alpi. Di sini Malik Kundang merantau ke negeri seberang, terus istrinya dari Sumatera Barat. Sekian yang bisa kami jawab. Apakah saudara Alvin bisa menerima jawaban kami? Ya, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Jadi kembali ke tadi. Apa sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, saudara Soleh. Saya Mengganti dari kelompok 1 bertanya, mengapa tidak ada cerita lanjutan dari mereka dua bertemu berawal dari bertemunya dari temuan mereka berdua berpegang istrinya tidak ada diceritakan apa? Baik, terima kasih untuk saudara Soleh Mengganti. Saya akan jawab pertanyaannya karena kami menguraikannya secara singkat. Jika kami bercerita tentang adegan yang Raffi sebutkan, itu terlalu panjang, makan banyak banget. Terima kasih. Apa ada tanggapan yang ingin ditambah? Atau cukup sekian? Terima kasih. Sudah? Baik, saudara Ilyas Fahad. Kenalkan, saya Ilyas Fahad. Saya ingin bertanya, di manakah letak patung atau tempat dikutuknya Malik Kundang tersebut? Batu. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan saudara Alvin. Saudara Ilyas Fahad, maaf. Saat ini patung Malik Kundang dipercaya benar-benar ada di pantai Air Manis, Sumatera Barat. Di daerah Padang. Padang? Ya, ada. Cukup sekian. Apa bisa diterima? Ya, terima kasih. Pantai Air Manis. Air Manis daerah Padang. Pantai Air Manis. Tunjuk fotonya. Tunjuk foto. Seperti ini gambarnya. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi atau cukup sekian? Cukup. Baiklah, kami dari kelompok 4 menyampaikan terima kasih dan menutup tentang teks cerita sejarah legenda Malik Kundang. Sekian dan terima kasih. Jadi kami ingin mempresentasikan hasil teks sejarah. Terlebih dahulu kami perkenalkan, saya sebagai moderator dan Maya sebagai pembicara, Soebatur, Nawani Maulana, Faruji, Rifka, Nina. Cerita kami tentang sejarah Jalan Malioboro. Baiklah, saya akan menceritakan teks sejarah tentang sejarah Jalan Malioboro.
Malioboro merupakan salah satu jalan paling populer di Jogja. Selain berada di jantung kota, Malioboro menjadi cukup dikenal karena cerita sejarah yang menyertainya. Keberadaan Malioboro sering pula dikaitkan dengan 3 angka sakral di Jogja, yakni Gunung Merapi, Keraton, dan Pantai Selatan. Seperti yang teman-teman bisa lihat di depan, Jalan Malioboro adalah ini. Tapi foto yang ini adalah Jalan Malioboro Tempo Lama. Nih, Dan Gunung Merapi di sini sebagai pantai. sana melihat sini. Ini Keraton Jogja dan Pantai Selatan karena gambarnya tidak ada, jadi sudah yang ada saja. Selanjutnya cerita akan dilanjutkan oleh teman kami, saya. Dalam bahasa Sanskerta, kata Malioboro bermakna karangan bunga. Kata Malioboro juga berasal dari nama seorang kolonial Inggris, yakni Marlborough, yang pernah tinggal di sana pada tahun 1811 sampai 1816 Masehi. Bayangin benci bangsa. Bertepatan dengan pendirian Keraton Yogyakarta. Awalnya Jalan Malioboro ditata sebagai sumbu imajiner antara pantai selatan atau pantai Parangkusumo, Keraton Jogja, Gunung Merapi. Malioboro mulai ramai pada era kolonial 1790 pada saat pemerintahan Belanda membangun benteng Prelude pada tahun 1790 di ujung selatan jalan. Seperti yang bisa teman-teman lihat, benteng Vredenburg seperti ini. Itu adalah benteng peninggalan Belanda. Selanjutnya cerita akan dilanjutkan oleh teman kami, Dika. Baiklah, saya akan melanjutkan cerita tentang sejarah Jalan Malioboro. Selain membangun benteng, Belanda juga membangun Dutschlag pada tahun 1822. The Governor's Residence tahun 1830. Java Bank dan kantor posta lama setelahnya. Setelah itu Malioboro berkembang kian pesat karena perdagangan antara orang Belanda dengan pedagang Tionghoa. Tahun 1887, Jalan Malioboro dibagi menjadi 2 dengan didirikannya tempat pemberhentian kereta api yang kini bernama Stasiun Tugu Jogja. Jalan Malioboro juga memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di sisi selatan Jalan Malioboro pernah terjadi pertempuran sengit antara pejuang tanah air melawan pasukan kolonial Belanda yang ingin menduduki Jogja. Pertempuran itu kemudian dikenal dengan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, yakni keberhasilan pasukan tanah air menduduki Jogja selama 6 jam dan membuktikan kepada dunia bahwa Angkatan Perang Indonesia tetap ada. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman kita Gina. Malioboro terus berkembang hingga saat ini dengan tetap mempertahankan konsep aslinya dahulu. Malioboro menjadi pusat kehidupan masyarakat Jogja. Tempat-tempat strategis seperti kantor gubernur, DIY, gedung DPRD, DIY Pasar Induk, Beringharjo hingga Istana Presiden Gedung Agung juga berada di kawasan ini. Pemerintah tempat ini terus melakukan perbaikan untuk menata Malioboro menjadi kawasan yang nyaman untuk disinggahi. Awal tahun 2016, ini pemerintah telah berhasil melestarikan parkir kendaraan dari Malioboro dan tengah menata kawasan ini di sisi timur untuk pedestrian, warung-warung, lesehan. Pada saat ini masih dipertahankan untuk mempertahankan ciri khas Malioboro. Terima kasih.
Amalia dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa arti kata dari Malioboro? Terima kasih atas pertanyaan dari saudari Elsaria. Pertanyaannya akan dijawab oleh teman kami, Rika. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Eca. Apa yang dimaksud Malioboro adalah nama jalan di Jogja paling terkenal. Asal-usulnya bisa dilacak sejak jauh-jauh hari dan punya banyak versi. Versi pertama, Malioboro berasal dari kata Jawa Maliho yang berarti berubahlah untuk menjadi, dan boro yang berasal dari kata membara artinya melakukan perjalanan. Selain itu, nama Jalan Malioboro juga diambil dari nama seorang kolonial Belanda yang bernama Marlboro. Saudari Elsaria, apakah jawaban kamu bisa diterima? Saya akan menanggapinya. Namun saya lihat arti kata Malioboro ada juga diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu Maliabara yang berarti karangan bunga. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan saudari Elsaria yang sudah menangkap. Jawabannya sungguh memuaskan untuk kami. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, saudara Judika. Saya Judika dari kelompok 4 ingin bertanya, pada tahun berapakah Jalan Malioboro dibuka? Terima kasih atas pertanyaan dari saudara Judika. Akan dijawab oleh teman saya, Gina. Baiklah, saya akan mengganti teman kami, Nina. Mohon bisa diulang kembali pertanyaannya. Pada tahun berapakah Jalan Malioboro dibuka? Jalan Malioboro mulai buka atau ramai pada era kolonial tahun 1790 saat pemerintahan Belanda. Apakah saudara Judika bisa? Baik, jawabannya bisa saya terima dengan baik dan dapat menambah pemahaman saya tentang Jalan Malioboro. Terima kasih. Ada lagi kelompok yang baik, saudara Dini. Saya Odelia Kamila ingin bertanya dari kelompok 4, di manakah Benteng Fort de Board itu berada? Baiklah, saya akan menjawab. Benteng Fort de Board terletak di ujung selatan Jalan Malioboro. Di ujung selatan Jalan Malioboro. Di ujung selatan. Apakah jawaban kami bisa diterima? Baik, jawabannya bisa saya terima. Terima kasih. Ada lagi yang baik, saudara Arya. Saya yang kelompok 1. Apakah Jalan Malioboro ini tempat objek wisata kenapa begitu ramai? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Arya. Akan kami jawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Arya. Jalan Malioboro merupakan salah satu jalan paling populer di Yogyakarta. Selain berada di jantung kota, Malioboro cukup terkenal karena cerita sejarah yang menyertainya. Selain itu, jalan ini juga mempunyai banyak keunikan. Di jalan ini juga terdapat Pasar Beringharjo yang sudah dibangun pada tahun 1758 dan Museum Benteng Pederduk bisa kita lihat sendiri di sini. Museum Soho Budoyo, Tugu Palputi, dan Gedung Agung. Terima kasih. Saudara Arya, apakah jawaban kami bisa diterima dengan baik? Ya, saya terima jawaban Anda. Terima
saudara Agar. Saya ingin mempersilahkan siapa lagi yang bertanya. Wih, sudah janji. Saudari Yulia Aspahan. Baik, di sini saya akan bertanya, apa pesan atau kesan dari cerita sejarah Jalan Malioboro tersebut? Terima kasih atas pertanyaan dari saudari Yulia Aspahan. Baik, pesannya akan saya sendiri jawab. Pesan dari Jalan Malioboro ini adalah agar kita bisa tahu tentang sejarah-sejarah pemerintahan atau sejarah kolonial dulu. Apa bisa diterima? Baik, di sini saya akan menerima, tetapi saya akan menambahkan. Selain Jalan Malioboro, kan ada 3 tadi. Jangan hanya Jalan Malioboro tersebut saja yang dijelaskan, tetapi ada 2 yang belum dijelaskan. Dijelaskan ada, tetapi jangan mengarahkan di Jalan Malioboro tersebut. Sebenarnya saya akan menimpali pernyataan dari saudari Yulia Aspahan. Karena di sini kami hanya menceritakan sejarah tentang Jalan Malioboro, bukan jalan yang lain. Tetapi di dalam cerita sejarah Malioboro, kalian bilang tadi ada 3. Baik. Mengapa ada 3? Karena 2 itu termasuk dalam Jalan Malioboro. Iya, termasuk dalam cerita tersebut. Tetapi harus ada kalian menceritakan 2 tersebut. Jangan hanya mengarahkan jalan. Tetapi kan di dalam sejarah jalan itu ada Parangtritis, Gunung Merapi, Benteng tadi ada, Keraton Yogyakarta juga ada. Terima kasih. Kenapa ada? Karena sebagai pelengkap. Iya, karena 3 itu tadi Gunung Merapi, terus Keraton Jogja sama Pantai Selatan itu merupakan sumbu imajiner dari si Jalan Malioboro ini. Jadi mengacu berkaitan Jalan Malioboro sama ketiga itu. Apakah bisa diterima? Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kami masih mempersilahkan. Kau cok. Perkenalkan, nama saya Putari. Saya tidak bertanya, tapi saya akan memberikan saran. Izinkan saya untuk memberikan saran kepada kelompok kalian. Oke, terima kasih. Dan kami mempersilahkan. Saya ingin meluruskan dari teman kita Yulia Aspahan. Dia bilang tadi ada 3 di situ. Ya, biar kalian tidak. Saya cuma minta kalian jelaskan secara rinci, bukan rinci, tapi sedikit tentang sejarah dari Benteng, Redobur, Gunung Merapi dan Keraton Jogja. Itu maksudnya tadi. Cuma minta jelaskan sedikit saja. Biar kalian tidak terfokus pada Jalan Malioboro. Oke, terima kasih atas saran dari saudari Ubud. Jijing. Itu saran aja, kenapa harus dijawab? Seharusnya penutupan aja lo. Ayah. Menjelaskan sedikit ya. Oke. Jadi untuk Keraton Jogja itu, Keraton Jogja didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I atau Pangeran Mangkubumi pada tahun 1755. Lalu Benteng Redobur dibangun pada tahun 1960 dan Benteng Redobur merupakan peninggalan masa kolonial Belanda. Lalu Gunung Merapi merupakan salah satu gunung berapi yang ada di Indonesia, tepatnya di Yogyakarta. Sekian penjelasan singkat dari ketiga itu yang diminta oleh saudari kami, Putari. Apakah bisa diterima? Oke.
Terima kasih atas pertanyaan teman-teman, atas Ripka. saran yang Oh, dikasih Ripka. ke kelompok kami, Ripka. dan kami ingin menutupnya dengan selamat pagi kembali. Terima kasih. Jika ada salah atau kekurangan, kami mohon maaf karena kami adalah manusia biasa ya. Dan dari teman-teman sekalian untuk saling melengkapi itu sangat berterima kasih yang sudah memberikan saran dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Baiklah, atas waktu dan perhatiannya, Kak. Dari kami dari kelompok 5